Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video pembelajaran yang keempat atau di pertemuan keempat untuk praktikum analisis data 2. Pada pertemuan hari ini sebenarnya materinya kurang lebih sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Saya sudah berikan modulnya, tapi ada beberapa yang saya tambahkan atau saya revisi dan saya beri penjelasan lebih lanjut, sehingga untuk materi kali ini lebih baik kalian membuka lagi materi yang sudah saya share di e-kuliahnya ya. Jadi itu yang sudah hasil revisi. Oke, materinya adalah yang akan kita bahas. Hari ini ada dua bahasan. Yang pertama adalah tentang pengujian kesamaan covariance di multisampel atau sampel yang kelompoknya lebih dari 2. Lalu yang kedua adalah materi mengenai MANOVA, Multivariate Analysis of Variance. Oke, yang pertama adalah ini sebenarnya analog ketika pada saat kita univariat, waktu itu kita sudah pernah uji kesamaan varians ya. Biasanya pada saat kita mau menguji apakah rata-rata di antara kedua kelompok itu sama atau beda. Diawali biasanya kita harus uji dulu variansnya sama atau beda. Sebenarnya di sini juga ya, di pertemuan sebelumnya, di pertemuan kedua, itu juga rumusannya ada yang berbeda ya, antara matriks varian kovariannya sama atau tidak. Itu menggunakan dua rumus yang berbeda. Nah, harusnya diuji dulu ya idealnya. Tapi saya jelaskan hari ini bahwa dalam proses pengujian matriks varians kovarian, secara prinsip sebenarnya sama aja seperti kasus univariat, bahwa kita ingin membandingkan varians di antara beberapa kelompok. Hanya saja kalau di univariat kasusnya, biasanya variansnya cuma satu ya, sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sigma 3 kuadrat dan seterusnya. Ada sebanyak berapa kelompok yang akan kita bandingkan. Nah, karena ini adalah kasus yang multivariat, sehingga nilai varians itu akan berubah menjadi matriks varians kovarian. Sehingga di sini H0-nya pun berubah menjadi sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan sigma 3 dan seterusnya. Dengan sigmanya ini adalah matriks varians kovarians dari setiap kelompok. Lalu statistik ujinya seperti yang ada di modul, seperti itu. Nah, lalu ini ada sintak. Jadi saya tampilkan fungsi di R ketika kita mau memakai atau mau melakukan pengujian pengujian covariant multisampel ya, untuk dua kelompok atau lebih dari matriks varians covariance. Sebenarnya ini cukup panjang memang sintaknya. Untuk memudahkan, kalian bisa copy saja sintaknya, lalu nanti disesuaikan di datanya di sini. Disesuaikan di datanya. Data kalian apa nanti? Ya, untuk ke bawahnya sama. Jadi untuk memudahkan lebih baik simbol-simbol di sini kayak misalkan X itu apa, P itu apa, N itu apa, K itu apa, ini jangan diubah supaya nanti kalian nggak ribet lagi mengubah di fungsinya ya. Yang kalian cukup ubah adalah di sini, di jenis datanya. Ini saya akan kasih contoh untuk menguji apakah sama nggak sih matriks varian kovarian di nilai psikotes pria dan wanita. Ini untuk contoh sebelumnya ya, di pertemuan kedua. Kalau saya kasih lihat datanya, waktu pertemuan kedua kita membahas tentang uji vektor rata-rata di antara dua kelompok yang saling bebas. Nah, ini datanya. Ada gambar, ada logika, ada matematika, ada bahasa, dan ada jenis kelaminnya atau kelompoknya. Ada pria dan wanita. Nah, di sini saya tambahkan satu variabel baru, yaitu ini adalah variabel coding. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini, ini udah diberi informasi sebenarnya ya. X is dataset. Ini tentunya data yang mau kita ujinya ya. Lalu ada INA. INA is a numeric vector indicating a group. Jadi INA adalah suatu vektor yang berbentuk numerik yang dia mengindikasikan grupnya, grup 1 atau grup 2 ya. Nah, kalau di data awal ini belum berupa numerik, pria dan wanita. Sehingga saya melakukan coding bahwa pria itu adalah 1, wanita ini adalah 2. Sehingga saya akan punya variabel baru, yaitu variabel code.jenis.kelamin yang menyatakan ini adalah coding dari kelompok dari datanya ya. Seperti itu. Oke, saya akan langsung saja
kopikan sintak yang tadi ke R, sintak ini ke R, ya, sehingga akan saya jelaskan di sini saja. Oke, tentunya saya harus panggil dulu datanya, data yang tadi yang saya simpan di Excel. Ya, ini tergantung kalian ya, kalian silakan panggil data sesuai dengan yang kalian bisa caranya ya, macam-macam ya caranya. Kalau saya biasanya pakai import dataset. Oke, kita cek apakah datanya benar apa tidak. Oke, ini datanya sudah benar, ada jenis kelamin, ada gambar, ada logika, dan seterusnya, sampai terakhir tadi saya menambahkan variabel coding ya. Satu itu untuk pria, dua itu untuk wanita. Oke, karena tadi adalah X is dataset, sehingga yang saya mau ambil sebenarnya datanya adalah cuman variabel, gambar, logika, matematika, dan bahasa. Jenis kelamin sama codingnya saya nggak perlu, ya, sehingga saya harus hapus dulu untuk variabel, jenis kelamin, dan codingnya. Oke, saya pakai alfanya 5%, di sini defaultnya diberi 5% alfanya, lalu kita cek. Sekarang X-nya harus berupa matriks ya, karena kita bermainnya di matriks. Kita cek apakah X-nya sudah berupa matriks. Oke, sudah, dan sudah variabel yang mau kita olah saja. Ya, seperti itu. Lalu tadi INA adalah ini ya, INA adalah numeric vector indicating the group of the dataset, sehingga INA itu adalah tadi variabel coding ya. Ini variabel coding. Saya panggil dulu. Oke. Oh. Ini adalah INA. Ya, ini menjadi vektor numeric vector untuk pengelompokan tadi grup 1 atau grup 2 ya. Tadi saya akan ulang lagi, saya hapus. Oke, ini adalah matriks X-nya. Sudah ya, berarti kita sudah punya matriks X atau dataset X, lalu ada numeric vector INA. Ini yang kita butuhkan. Ya, untuk sintaks selanjutnya, seterusnya kalian sesuaikan. Bikin sama aja supaya nggak ribet nanti ngecek errornya ada di mana. Ya, jadi kalau datanya berubah, tinggal ganti di sini saja. Tinggal ganti sampai sini aja. Seterusnya lebih baik disamakan saja dalam bentuk pemisahan namanya, ya. Lalu ada di sini ada P adalah encode dari X atau dimensi datasetnya, lalu N adalah banyaknya sampel atau total sample size, ukuran sampel. K adalah number of group. K adalah number of group karena tadi number of groupnya adalah pria dan wanita, berarti jumlahnya ada 2 ya. Lalu dan seterusnya sampai dengan terakhir, di mana ini mengikuti statistik uji yang ada di modul ya. Kalian bisa perhatikan nanti satu persatu itu sebenarnya buat kemana gitu ya. Saya mau langsung run. Oke, saya akan run dari ini tadi. Saya run sampai terakhir sehingga langsung keluar hasilnya, di mana nilai M statistiknya adalah 13,5, lalu ini adalah degree of freedom-nya 10, critical value-nya 18,3, p-value-nya adalah 0,19. Karena p-value lebih besar daripada alpha, ini 0,1944 lebih besar daripada alfa, berarti H0 diterima. Ketika H0 diterima, berarti artinya kita baca yang kita tulis di H0. Artinya matriks varians kovarian di antara K sampel itu adalah, atau di sini di antara dua kelompok ini adalah sama. Ya. Ini kalau misalkan kita bermainnya pakai fungsi ya, fungsi sesuai dengan statistik ujinya.
saya beri kalian juga cara simpelnya, yaitu cara yang kedua. Sehingga ini akan lebih mudah juga kita pakai ya. Ketika kita mau uji varians kovarian ini, rumus yang ini itu sebenarnya sudah dibikin simpel lagi, ada pengujian yang namanya pengujian box M. Ya, mungkin kalian pernah dengar nanti pengujian box M itu dengan kata lain adalah uji untuk kesamaan varians covariance. Ya, lalu kalian bisa pakai syntax box M pada saat kalian sudah menginstal package BioTools. Jadi sebelum kita bisa running box M-nya, kalian harus install dulu package BioTools-nya. Ini lumayan memerlukan waktu yang ya beberapa menit lah ya untuk menginstalnya. Jadi pastikan koneksi internetnya juga nggak ada masalah gitu. Lalu kalian silakan install package BioTools-nya. Oke, di sini kalau kalian mau install package, tinggal masuk ke package, lalu install. Lalu nanti di sini ketikan BioTools. Ini ya, ketikan BioTools lalu install. Kalau punya saya karena sudah diinstal, saya tidak perlu lagi install ya. Jadi silakan kalian install. Nah, kalau sudah diinstal nanti ini install package BioTools, jangan lupa kita panggil dulu sebelum kita pergunakan sintaknya. Kita panggil dengan library BioTools. Saya panggil dulu karena dia require beberapa package, jadi lumayan juga beberapa detik kita harus tunggu sampai dia terinstall dengan baik. Oke, ini sudah selesai punya saya, walaupun ada beberapa warning, tapi ini masih bisa dipakai. Sudah saya panggil, sehingga tadi ya, saya akan pakai data yang tadi, data yang sama. Ini adalah X-nya, saya akan cek. Oke, X-nya adalah benar. Ini X-nya benar. Lalu yang berikutnya adalah, kalau kita search di sini, box M, saya mau perlihatkan dulu apa aja yang kita butuhkan. Oke, ketika saya mau pakai syntax box M, di sini perintahnya adalah box M dalam kurung data, grouping. Di sini ada grouping, sehingga groupingnya harus berbentuk faktor. Ya, kalau dari data ini, data X, saya akan cek. Jenis kelamin ini belum berupa faktor, ini masih berupa karakter. Ya, belum berupa faktor. Lalu yang lainnya ini karena datanya numerik ya data numerik. Padahal kalau di sini yang kita butuhkan di groupingnya ini adalah ini ya, it is usually a factor. Biasanya adalah berupa faktor. Sehingga saya harus ubah dulu si variabel jenis kelamin ini menjadi variabel faktor. Oke. Atau harus saya pisahkan antara data dengan grouping. Data yang mau saya olah tadi adalah cuman gambar, logika, math, sama bahasa ya. Yang ini saya nggak perlu lagi, yang coding jenis kelamin saya nggak perlu lagi, sehingga saya akan hapus. Lalu saya juga akan hapus yang jenis kelamin di depan ini, sehingga saya akan punya nama data yang baru, yaitu nama data Y1. Oke, ini sudah datanya saja yang mau kita olah. Nah, tadi, lalu yang kedua adalah grouping. Grouping ini adalah dia harus berupa faktor. Faktor dari jenis kelamin. Ini saya kasih nama F1. F1 sama dengan S.faktor dari data X yang saya ambil cuman variabel jenis kelamin. Oke, kalau sudah siap dua-duanya, tinggal kita pakai sintak ini. Box M dalam kurung Y1, F1. Oke, ini hasilnya. Ya, kalau kita perhatikan dengan yang ada di modul, ini adalah tadi kita pakai fungsi yang kita buat sendiri. Lalu yang kedua adalah kita pakai sintak. Hasilnya sama ya.
bahwa nilai chi-square-nya adalah di sini adalah box M-nya, statistik ujinya 13,55, p-value-nya 0,1945. Menghasilkan kesimpulan yang sama sehingga kalian boleh pakai yang sintak pertama dengan cara adalah kalian mengubah datanya saja. Lalu yang kedua, kalian boleh pakai package BioTools dengan sintaknya adalah box M, dengan catatan kalian harus sesuaikan bentukannya ya. Kalau tadi ini adalah Y1 adalah datanya saja yang akan kita olah, lalu F1 adalah berupa faktor. Jadi kita sesuaikan sebagaimana ketentuan dari si box M-nya. Ya, ini adalah yang akan kita butuhkan pada saat kita melakukan pengujian tadi. Kayak misalkan minggu lalu ketika kita mau uji vektor rata-rata di antara dua kelompok, ada dua pendekatan. Ada ketika matriks varians kovariansnya sama, ada ketika berbeda, ya, itu menghasilkan rumus yang berbeda juga. Nah, begitupun untuk MANOVA. Analisis yang berikutnya akan kita bahas adalah MANOVA. Salah satu asumsi yang harus terpenuhi untuk kita bisa menjalankan MANOVA adalah tadi matriks varians kovariansnya di antara kelompok-kelompok itu harus sama. Jadi harus kita uji dulu pakai cara yang tadi, pakai box M. Ya. Walaupun sebenarnya box M ini juga bisa kita lakukan di SPSS. Nanti saya kasih lihat pada saat praktikum ya, cara pakai box M-nya seperti apa sih kalau di SPSS. Nah, bahasan berikutnya adalah mengenai multivariate analysis of variance atau MANOVA. Ini analog dengan analisis variance pada saat kasusnya adalah univariat. Hanya saja kalau di sini namanya juga data multivariate ya, sehingga ada beberapa variabel yang kita ukur secara simultan. Makanya kenapa jadi multivariate analysis of variance. Saya tidak akan jelaskan secara rinci rumusnya seperti apa. Saya akan jelaskan garis besarnya saja, bahwa sama seperti di ANOVA, di MANOVA pun nanti pasti endingnya kita akan punya yang namanya tabel MANOVA. Kalau di ANOVA kan biasa ya, ada sumber variasi, ada derajat bebas, ada jumlah kuadrat, ada rata-rata jumlah kuadrat, lalu terakhir kita mencari F. Itu kalau kasusnya univariat. Nah, kalau multivariat memang rumusnya lumayan panjang gitu ya. Saya akan beri simpelnya aja bahwa ini adalah ending atau tabel MANOVA ketika kita mau menguji untuk yang satu one way MANOVA ya, yang satu variabel yang akan kita bandingkan atau satu kelompok. Ini yang one way MANOVA, jumlah kuadratnya ada berbentuk H, E, dan T. Ini adalah matriks ya, ini di bold tebal, artinya adalah matriks H, matriks E, dan matriks T, di mana matriks H, E, T ini masing-masing yang ada di penjelasan di atasnya. Oke, lalu kalau di univariat, biasanya kalau MANOVA endingnya adalah kita mencari nilai F hitung, lalu kita bandingkan dengan F tabel. Kalau di MANOVA, ada berbagai macam jenis statistik ujinya ya. Nah, salah satunya yang paling banyak dipakai adalah statistik uji Wilks Lambda namanya. Wilks Lambda. Ini rumusannya bahwa lambda adalah determinan dari E dibagi determinan dari E plus H, di mana E dan H ini adalah matriks yang kita peroleh dari tabel MANOVA. Ya, simpelnya seperti itu. Oke, saya akan langsung ke contohnya saja. Di sini misalkan saya punya dua buah variabel, ada Y1 dan Y2. Y1, Y2 ini akan saya bandingkan di lebih dari dua kelompok. Namanya juga MANOVA ya, sehingga kelompoknya harus lebih dari dua. Kalau kelompoknya ada dua, ini bisa kita uji pakai T-hoteling yang sudah kita bahas di pertemuan kedua. Tapi kalau MANOVA, biasanya kita pakai ketika jumlah kelompoknya lebih dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Sehingga di sini misalkan ada 3 kelompok, ada perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3. Nah, yang mau kita lihat adalah sebenarnya ada perbedaan respon nggak sih antara Y1 dan Y2 di antara 3 perlakuan di sini. Ya. Sehingga kelompoknya ada 3, lalu variabel yang diukurnya ada 2 per masing-masing kelompok. Oke, untuk memudahkan kalian, saya nggak pakai R untuk menguji MANOVA-nya, tapi saya akan pakai Minitab. Ya. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kita ubah dulu bentukan datanya. Kalau tadi datanya berbentuk seperti ini,
Nah, sekarang datanya saya layoutnya akan ubah menjadi, ini adalah variabel yang terukurnya, lalu tambah satu untuk variabel grupnya. Kalau ini adalah perlakuan, berarti ini adalah perlakuan ya. Lalu ubah layout datanya menjadi seperti ini. Jadi ada variabel yang diukur plus satu tambahan untuk variabel grup. Oke. Ini datanya sudah, lalu saya tinggal kopikan ke Minitab. Oke. Untuk melakukan MANOVA, kita bisa ke Start, lalu kita pilih ANOVA, di sini lalu ada MANOVA. Kita pilih yang General MANOVA. Masukin responnya, karena di sini kita berbicara multivariat, sehingga responnya akan lebih dari satu. Tadi responnya adalah Y1 dan Y2. Lalu modelnya kita masukkan yang perlakuan. Nah, untuk ngecek apakah model MANOVA-nya itu bagus apa enggak sih, maka di sini seperti biasa yang sering juga kalian lakukan, kita harus cek dulu analisis residualnya ya. Oke, saya mau bikin 4 gambar dalam 4-in-1 dalam satu. Oke, saya tinggal oke-kan. Oke, ini muncul hasilnya ini ya. Nah, ketika kita menguji MANOVA, tadi saya tuliskan H0-nya enggak ya? H0-nya sama saja sebenarnya ya. H0-nya adalah vektor rata-rata ke-1 sama dengan vektor rata-rata ke-2 sama dengan vektor rata-rata ke-3 dan seterusnya sampai sebanyak kelompoknya. Ya, artinya kalau ini berarti tidak ada perbedaan vektor rata-rata di antara kelompok tersebut. H1-nya minimal paling sedikit ada satu tanda yang berbeda. Ya, ini sama seperti hipotesis di univariat, hanya saja bentuknya sekarang menjadi vektor. Oke, hasilnya adalah ini. Nah, ada beberapa kriteria sebenarnya. Ini ada Wicks lambda, ada Lawley-Hotelling, ada Pinley, ada Royce, dan seterusnya. Kalian boleh pilih salah satu saja. Kalau tadi saya ikut ke yang di sini, bahwa saya akan pakai Wicks lambda untuk menjadi kriteria penolakan atau penerimaan hipotesisnya. Jadi saya cuma lihat yang Wicks lambda ya. Wicks lambda, kita lihat nilai p-value-nya. P-value-nya adalah 0,006, berarti lebih kecil daripada alfa, berarti H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, ternyata terdapat perbedaan respon Y1 dan Y2 di antara ketiga jenis perlakuan. Oke, setelah itu saya lampirkan juga ini referensi ketika kalian mau tahu Lawley-Hotelling itu apa sih, Pinley itu apa sih, Royce itu apa sih. Ini saya berikan satu link, di mana di link ini dia menjelaskan secara detail hasil output SPSS-nya ya. Oke, ini, jadi kalian silahkan pelajari sendiri. M itu apa, N itu apa, lalu di sini ada interpretasinya, dan seterusnya. Ya, kalian bisa baca dan pelajari sendiri, linknya sudah saya lampirkan di modul. Oke, itu lalu tadi karena kita checklist analisis residualnya, sehingga dia akan menghasilkan dua gambar. Ya, gambar pertama untuk Y1, gambar kedua untuk Y2. Nah, interpretasi masing-masing gambar juga, kayak ini saya berikan resumnya saja ya. Ketika kita berbicara normal probability plot, ini baik yang gambar pertama, ini normal probability plot sama histogram. Ini dua hal yang interpretasinya sama, mencerminkan hal yang sama. Normal probability plot ini mengindikasikan kita untuk melihat apakah residualnya berdistribusi normal atau tidak. Ya, berdistribusi normal atau tidak. Kalau misalkan ini di normal probability plot, kalau titik-titiknya berada di sekitar garis lurusnya, berarti distribusinya normal. Oke. Lalu yang kedua adalah ada gambar residual versus fitted value, yang ini ya. Residual versus fitted value. Ini buat apa? Untuk melihat apakah residualnya bersifat acak dan memiliki variasi yang konstan atau tidak. Kalau misalkan si residualnya bergerak di sekitar 0 dan tidak membentuk pola apapun, berarti dia bersifat acak dan memiliki variasi yang konstan. Lalu yang gambar berikutnya ada
gambar ada plot antara residual dengan observation order. Ini buat apa? Untuk melihat apakah residualnya bersifat independen atau tidak. Apakah residual pertama atau data pertama itu bergantung dengan data sebelumnya atau tidak, dan seterusnya ya. Biasanya kalau dia membentuk tren, itu mengindikasikan bahwa dia dependent, bergantung. Nah, di sini harus tidak membentuk pola apapun. Ya. Oke, silakan kalian identifikasi apakah ini sudah sesuai apa belum. Lalu saya juga lampirkan di sini interpretasi untuk residual plotnya. Silakan kalian baca dan pelajari secara mandiri. Di sini sudah sangat jelas dijelaskan dari mulai interpretasi, bagaimana kita membaca pola ya di sini, misalkan normal probability plus of residual. Kalau polanya seperti ini, bacanya apa dan seterusnya lah. Ini residual versus fitted, ada pattern, ada indikasinya apa kalau patternnya seperti itu. Jadi silakan kalian sesuaikan berdasarkan apa yang sudah saya berikan di referensinya ya. Tinggal dibaca. Nah, lalu nanti kalian bisa menyimpulkan dari hasil analisis residual yang sini, yang 2. Kenapa 2? Karena tadi responnya ada 2 ya, ada Y1, ada Y2. Sehingga kita akan punya 2 buah residual untuk Y1, residual untuk Y2. Dan kita pun akan uji dua-duanya ya. Jadi kalau semakin banyak variabel yang diukur, berarti analisis residualnya juga akan semakin banyak. Kalian sudah bisa menganalisis tadi setelah dibaca, dipelajari mandiri, lalu kalian bisa menjawab pertanyaan saya di sini. Apa yang bisa kalian simpulkan, lalu apakah hasilnya bagus atau enggak? Kalau hasilnya misalkan kurang bagus, bagaimana memperbaikinya? Dan seterusnya ya. Silakan kalian analisis di sini apakah MANOVA sudah cukup baik dalam menganalisis kesamaan rata-rata di antara 3 kelompok ini. Lalu yang berikutnya di sini ada contoh two-way MANOVA. Ketika tadi yang di sini ini yang saya bahas masih yang one-way MANOVA. Kalau yang poin berikutnya sama seperti ANOVA pun ada one-way, ada two-way, ada multi-way. Ya, di sini saya kasih contoh yang two-way MANOVA. Faktornya ada 2 ya. Ada yang A1, ada yang A, ada yang B, lalu ini adalah variabel yang diukur. Ini kalau two-way MANOVA. Tapi saya tidak akan jelaskan detail tentang two-way MANOVA. Saya hanya jelaskan untuk yang one-way saja dulu, karena saya juga nggak yakin apakah materinya sudah disampaikan di kelas atau belum ya. Kalau yang two-way, silakan kalian coba secara mandiri, kurang lebih caranya sama seperti tadi. Ya, kalau tadi di modelnya cuma satu variabelnya, atau di sini ya, ininya modelnya cuma satu, kalau misalkan two-way, ininya menjadi 2 ya, berdasarkan tadi pembagiannya. Oke, saya kira cukup penjelasan di video hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti kita diskusikan di jam praktikumnya. Oke, di sini ada latihan, silakan kalian coba latihannya. Saya tutup video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.